Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul topik Supply Chain Management, Study Case Electric Vehicle, Supply Chain Headaches, Manajemen Operasi Minggu ke-14. Dengan nama anggota kelompok kami sendiri yaitu Muhammad Farhan Luki Putra NRP akhir 001 dan saya sendiri Erza Kaudila Tuasan NRP akhir 032, Aulia Fifatur NRP akhir 055, Nurul Sofi Al-Azizi NRP akhir 062, Tiso Arenggo NRP akhir 076, Gina Zulfa NRP akhir 090, Jocelyn Greselda NRP akhir 121, Maria Dita NRP akhir 132, dan Rinaldi NRP akhir 182. Dengan outline yang akan dibahas, pertama yaitu latar belakang industri electric vehicle, kedua permasalahan umum electric vehicle supply chain, tiga studi kasus Rivian, 4. Studi kasus Fisker, 5. Studi kasus Arrival, 6. Analisis manajemen operasi, yang ketujuh dampak krisis pada industri, 8. Solusi dan rekomendasi, dan ke-9 adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk dalam materi pembahasan. Industri kendaraan listrik sedang mengalami tekanan akibat menurunnya minat beli konsumen dan lemahnya daya beli global. Nah, penurunan ini menyebabkan pembatalan kontrak besar-besaran seperti kasus BMW dan Northvolt. Nah, serta mendorong banyak perusahaan-perusahaan seperti Ford dan GM yang menunda ekspansi. Nah, bahkan sejumlah startup seperti Fisker dan Arrival harus mengajukan kebangkrutan karena tekanan keuangan yang terus meningkat. Nah, selain permintaan yang melemah, industri electric vehicle juga menghadapi gangguan rantai pasok bahan-bahan penting seperti litium dan tembaga. Ketergantungan bahan pasok dari Tiongkok ini membuat produksi terhambat seperti pada kasus yang dialami oleh Rivian. Nah, situasi ini menekankan pentingnya strategi supply chain management yang lebih tangguh melalui diversifikasi, pemasok nearshoring, dan penguatan rantai pasok lokal. Selanjutnya ada beberapa permasalahan umum pada industri kendaraan listrik ini. Yang pertama adalah permintaan menurun yang menyebabkan banyak produsen dan pemasok kesulitan menjual produk mereka. Bahkan mengakibatkan banyak cancel dari brand-brand besar dari pembelian, seperti yang dialami oleh Northvolt dari BMW. Yang kedua adalah masalah pemasokan komponen. Hal ini menjadi kendala serius dalam pemasokan komponen penting seperti tembaga untuk kabel motor listrik dan material baterai seperti litium. Contohnya, sebuah perusahaan Rivian yang harus memperlambat atau menghentikan jalur perakitan karena kekurangan kabel tembaganya. Masalah ini juga diperparah oleh ketergantungan pada rantai pemasukan global, terutama dari negara Tiongkok, yang menimbulkan kerentanan. Yang ketiga adalah kenaikan biaya dan ketergantungan impor, yang dimana biaya produksi semakin lama semakin terus meningkat dan ketergantungan impor komponen dari luar negeri yang menyebabkan pemparahan. CEO Canon bahkan menyebutkan bahwa betapa sulitnya mengembangkan kendaraan yang sebagian besar komponennya diimpor dari Tiongkok. Ketergantungan ini membuat harga kendaraan listrik menjadi tidak stabil dan rentan terhadap fluktuasi mata uang dan kebijakan perdagangan. Yang keempat ada ketidakstabilan pasar startup pada kendaraan listrik ini. Banyak startup kendaraan listrik yang menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil. Beberapa di antaranya seperti Fisker, Arrival, dan Northvolt yang telah mengajukan kebangkrutan. Bahkan banyak startup lain juga yang beresiko tinggi karena permintaan yang lesu, biaya yang terus naik, dan hambatan rantai pemasukan yang menghambat peluncuran model baru. Yang kelima adalah pembakaran uang tunai yang cepat atau cash burn, yang dimana banyak perusahaan listrik ini, terutama startup, mengalami pembakaran uang yang sangat tinggi. Mereka menghabiskan beberapa miliar dolar untuk penelitian, pengembangan, dan produksi tanpa menghasilkan pendapatan yang signifikan. Contohnya Rivian, ia telah menghabiskan lebih dari 19 miliar dolar tahun 2021. Situasi ini membuat mereka sangat rentan terhadap kondisi pasar yang memburuk atau kesulitan mendapatkan pendanaan tambahan. Yang terakhir adalah tantangan produksi dan skala. Meskipun banyak investasi besar, banyak perusahaan kendaraan listrik yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan produksi atau scaling up secara efisien. Keterlambatan produksi, masalah kualitas, dan kesulitan dalam mengelola rantai pasokan yang kompleks bisa menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi target penjualan dan memanfaatkan pasarnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa company di bidang electronic vehicle yang juga mengalami
kendala atau tantangan di dalam supply chain manajemennya. Yang pertama, kita akan membahas Rivian Otomotif. Jadi Rivian Otomotif ini sudah sempat disinggung sebelumnya di bagian latar belakang. Rivian Otomotif ini pada dasarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan listrik electronic vehicle, terutama untuk di bidang kendaraan listrik yang digunakan untuk uh, adventures. Jadi Rivian Otomotif ini didirikan pada 2009 dengan pabrik utamanya saat ini berbasis di Normal, Illinois. Dan produk utama dari Rivian Otomotif ini diantaranya adalah pickup elektrik, lalu ada SUV elektrik premium, ada juga electric delivery van, dan juga mereka juga akan rencananya membuat produk-produk baru lainnya. Jadi mereka ini memang fokus di bidang kendaraan listrik di eh, ukuran besar untuk delivery dan juga pick up begitu. Nah, lalu yang perlu di-highlight di sini adalah bahwa Rivian Otomotif ini masih mengalami kerugian yang besar dan tercatat pada tahun 2023 sendiri mereka mengalami kerugian sekitar 107.000 US dollar di tiap unitnya. Yang mana hal ini menandakan bahwa Rivian Otomotif ini masih mengalami kendala di bidang di tahap produksinya sehingga mereka masih mengalami kerugian yang sangat besar. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Rivian Otomotif ini masih mengalami banyak kerugian dalam proses produksi tiap unit kendaraannya. Jadi di sini kami melakukan beberapa identifikasi tantangan krisis supply chain yang dialami oleh Rivian Otomotif ini, yang mana hal ini juga mengakibatkan adanya perlambatan industri electronic vehicles. Yang pertama, permasalahan pertama adalah komponen kritis yang tertunda atau komponen produksi Rivian Otomotif yang mengalami eh, hambatan begitu. Pertama, dari Bloomberg 2024 disebutkan bahwa Rivian Otomotif ini sempat mengalami kekurangan pasokan kawat tembaga dari pemasok tunggal mereka, yaitu Essex Furukawa, akibat adanya kesalahan komunikasi. Yang kedua, Rivian Otomotif sendiri juga sempat memangkas target produksi mereka pada tahun 2024 sebesar 18% akibat kekurangan komponen produksi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa di bidang otomotif ini sempat mengalami yang adanya kekurangan komponen produksi yang sampai mengakibatkan mereka harus memangkas target produksi mereka. Selain itu, mereka juga sempat mengalami permasalahan atau kendala terkait pasokan komponen produksi mereka karena adanya kesalahan komunikasi. Dan hal ini juga diperparah karena Rivian Otomotif ini hanya menggunakan pemasok tunggal sehingga tidak ada pemasok cadangan yang bisa mereka gunakan saat terjadi permasalahan seperti ini. Lalu permasalahan utama yang kedua adalah adanya ketergantungan pada impor. Jadi Rivian Otomotif ini masih harus mengimpor salah satu komponen utama mereka yaitu baterai yang membuatnya rentan terhadap gangguan logistik dan juga harga. Apalagi hal ini juga diperparah dengan adanya kebijakan baru di Amerika Serikat bahwa diberlakukan tarif impor baru yang pada akhirnya hal ini mengakibatkan peningkatan biaya produksi kendaraan mereka. Jadi di sini kita juga bisa mengetahui bahwa Rivian Otomotif sendiri masih sangat bergantung pada proses impor yang rentan terhadap perubahan kebijakan strategis yang ada di negara mereka saat ini. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai studi kasus Fisker, ketidaksesuaian antara permintaan dan kapasitas produksi. Fisker Otomotif adalah perusahaan mobil listrik yang pernah menjadi sorotan dunia karena visinya untuk menciptakan kendaraan listrik premium yang ramah lingkungan. Namun, pada keseharian proses produksinya, Fisker Otomotif ini sering mengalami berbagai kendala yang menyebabkan perusahaan mereka ini bangkrut ataupun kolaps. Untuk penjabaran konteks dan ambisi Fiskar, perusahaan ini berhasil membangun antusiasme yang besar di pasar internasional dengan janji menghadirkan teknologi terbaru dan desain yang mewah. Hal ini menimbulkan ekspektasi yang sangat tinggi dari pihak pelanggan maupun investor.
Namun di balik optimisme tersebut, Fisker menghadapi dua masalah utama yang sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaannya, yaitu underplanning kapasitas dan juga overestimasi demand. Untuk underplanning kapasitas, mereka mengalami dua bentuk kegagalan, yaitu kegagalan manajemen rantai pasok dan juga kegagalan dalam implikasi pasar. Untuk overestimasi demand, mereka juga mengalami dua bentuk kegagalan, yaitu kegagalan dan kendala keuangan dan juga kegagalan dalam produksi dan operasi. Untuk kegagalan manajemen rantai pasok, Fisker otomotif ini sering dan cenderung mengandalkan pemasok utama tanpa memikirkan pemasok alternatif. Kemudian, mereka juga tidak adanya diversifikasi pemasok, sehingga dalam keseharian proses produksi sering terjadi penundaan besar-besaran. Mereka juga mengalami koordinasi yang buruk antara tim pemasok dan juga tim produksi. Selanjutnya, ada kegagalan untuk implikasi pasar. Fisker otomotif ini mengalami hilang kepercayaan dari pelanggan dan investor karena pengiriman yang lambat dan juga kualitas produknya yang rendah. Mereka juga gagal memenuhi target pasar karena penilaian publik yang tidak kompetitif. Selanjutnya, untuk overestimasi demand, mereka mengalami kegagalan dan kendala keuangan, di mana dalam keseharian proses produksi, biaya pengembangannya yang tinggi, sehingga menyebabkan sering terjadi kehabisan dana. Mereka juga minim cadangan operasional, sehingga tidak well prepare atau tidak siap menghadapi gangguan. Kemudian ada kegagalan produksi dan operasi, di mana proses produksi mereka ini cenderung tidak efisien karena sering terganggu baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Mereka juga mengalami masalah kualitas produk yang menyebabkan Fisker otomotif ini memiliki reputasi yang buruk. Ya, selanjutnya itu ada studi kasus rival company, di mana rantai pasok yang rapuh, kegagalan dan strategi dalam industri kendaraan listrik. Nah, sebelum masuk ke studi kasusnya, mari kita berbincang dengan rival company. Apa sih rival company itu? Nah, jadi rival sendiri merupakan startup otomatis asal Inggris yang didirikan dengan visi memproduksi van listrik menggunakan pendekatan baru, yaitu microfactory. Nah, microfactory sendiri merupakan pabrik kecil modular yang diklaim lebih murah dan fleksibel daripada pabrik konvensional. Nah, kemudian ada permasalahan utama pada studi kasus rival company. Yaitu yang pertama yaitu krisis rantai pasok, di mana rival terlalu bergantung pada pemasok komponen eksternal, banyak diantaranya berbasis di luar negeri. Nah, sehingga ketika terjadi misalnya seperti disrupsi pada chip, baterai, dan logistik, maka produksi akan terlambat total atau terhambat. Kemudian selanjutnya ada permintaan pasar yang melemah, di mana permintaan kendaraan listrik mulai turun secara global pada tahun 2024, yang menyebabkan banyak perusahaan atau pesanan termasuk dari UPS itu dikatakan atau ditunda, sehingga Ravel tidak siap menghadapi penurunan ini. Kemudian juga ada tentang kesalahan perencanaan produksi, di mana pada konsep microfactory yang mereka usung, yang Ravel usung ini memerlukan sistem pasok lokal yang kuat. Namun, Ravel Company gagal membangun koordinasi yang cukup dengan supplier lokal, sehingga terjadi keterlambatan dan inefisiensi produksi. Dan ada tentang masalah keuangan, di mana Ravel Company mengalami kerugian operasional yang cukup besar senilai 562,3 juta pound sterling pada tahun 2022 dan 107 juta pound sterling pada tahun 2023. Perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal dan tidak menghasilkan pendapatan sebelum akhirnya memasuki proses administrasi. Nah, kemudian ada kehilangan kepercayaan investor, di mana gagal memenuhi target produksi dan penundaan dalam pelaporan keuangan menyebabkan saham dari Arrival anjlok lebih dari 95% dan akhirnya perusahaan dikeluarkan dari daftar Nasdaq. Dan ada dampak dari beberapa permasalahan utama tadi. Dampak yang pertama yaitu proyek besar dari Arrival yang mencakup ribuan van dari UPS, perusahaan UPS harus dibatalkan. Dan produksi van listrik dari Arrival tidak pernah mencapai skala komersial. Dan dampak yang selanjutnya itu dana operasional habis sebelum meraih keuntungan.
Next-nya yaitu rival company menghentikan sebagian besar aktivitas bisnisnya dan mengurangi tenaga kerja secara signifikan. Nah, kemudian ada key learning yang dapat diambil dari studi kasus rival company sendiri, yaitu yang pertama adalah startup electric vehicle tidak cukup hanya punya ide bagus saja, tanpa diiringi dengan manajemen operasi dan supply chain yang kuat, maka eksekusinya akan gagal. Entah itu sebagus apapun idenya, jika tanpa diiringi dengan manajemen operasi dan supply chain yang kuat itu akan sama saja hasilnya. Dan ada diversifikasi dan kesiapan rantai pasok harus dirancang sejak awal dan jangan terlalu bergantung pada antusiasme pasar yang tidak menentu, di mana pasar itu naik turun tergantung supply dan demand-nya. Dan yang merupakan kesiapan logistik dari pihak travel company sendiri. Selanjutnya adalah analisis manajemen risiko. Yang pertama adalah backup. Tidak ada backup dari supplier. Ketergantungan pada suatu atau sedikit pemasok membuat industri sangat rentan terhadap kekurangan komponen. Diversifikasi pemasok sangat penting untuk menghindari kemacetan produksi. Yang kedua adalah gagal menerapkan prinsip land dan mitigasi risiko. Meskipun prinsip land bertujuan mengurangi pemborosan dan peningkatan efisiensi, pendekatan ini seringkali mempertahankan tingkat inventaris yang minimal atau low safety stock, yang membuat perusahaan lebih rentan terhadap gangguan pasokan atau fluktuasi permintaan tidak terduga. Penghapusan slack atau cadangan dalam rantai pasok untuk efisiensi telah menciptakan rantai yang tidak fleksibel, di mana gangguan kecil dapat menghentikan seluruh operasi. Yang ketiga, perencanaan produksi tidak responsif terhadap fluktuasi. Perencanaan penjualan atau operasi seringkali terputus dari eksekusi, sehingga sulit untuk memprediksi konfigurasi produk yang akan laku. Hal ini menyebabkan kelebihan inventaris atau kebutuhan lembur yang tidak efisien, perubahan berkelanjutan dalam permintaan, pasokan, dan konfigurasi menciptakan alur produksi yang optimal dan konsisten. Rantai pasok terlalu global atau rapuh. Rantai pasok EV memiliki kompleksitas dan konsentrasi geografis yang tinggi, terutama pada material krisis dan pemrosesan baterai, sehingga rentan terhadap risiko geopolitik dan gangguan perdagangan dan peristiwa tidak terduga. Selanjutnya, bagaimana dampak krisis supply chain pada industri? Yang pertama adalah terhambatnya proses produksi. Seperti yang kita tahu, industri electrical vehicle itu membutuhkan bahan-bahan seperti logam, chip, baterai, dan sebagainya. Nah, apabila terjadi hambatan pada proses supply chain-nya, maka perusahaan juga tidak dapat mempertahankan jadwal sebagaimana mestinya, sehingga proses produksi pun juga akan terhambat atau jadwalnya akan tertunda. Lalu yang kedua itu adalah kehilangan kepercayaan investor. Apabila perusahaan juga tidak mampu untuk memenuhi targetnya, baik secara target produksi maupun target finansial, maka perusahaan itu akan menarik diri dan juga perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari investor tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah penundaan inovasi dan teknologi. Nah, akibat perusahaan yang tadinya itu ingin mengembangkan teknologi baru dipaksa untuk mengalihkan fokus ke efisiensi operasional dan bertahan hidup karena terhambatnya proses produksi tadi akibat krisis supply chain. Lalu yang keempat itu ada PHK dan penutupan pabrik. Nah, ketika arus kas itu menipis dan biaya juga naik, maka perusahaan itu memutuskan hubungan kerja atau bahkan menutup fasilitas produksi. Bagaimana contoh nyata dampak krisis supply chain pada perusahaan-perusahaan? Yang pertama adalah pada perusahaan Rivian. Nah, pada perusahaan Rivian terjadi krisis karena kelangkaan tembaga yang menyebabkan perusahaan ini menurunkan produksinya hingga 18%. Seperti yang kita tahu, tembaga itu adalah salah satu komponen penting pada produksi sepeda listrik atau motor listrik atau pada produksi EV. Nah, karena rantai pasok tembaga pada perusahaan Rivian ini terganggu, maka Rivian pun harus menurunkan produksinya hingga sangat drastis, yakni sebanyak 18%. Lalu juga ada perusahaan Northvolt yang didukung oleh investor besar seperti Goldman Sachs dan BlackRock. Bahkan perusahaan besar yang didukung oleh investor besar pun harus mengalami kolaps atau kebangkrutan karena permintaan EV-nya itu menurun akibat oleh rantai pasok bahan baku yang tidak stabil.
Lalu yang kedua itu ada perusahaan Fisker yang juga mengalami kebangkrutan akibat tak mampu bertahan pada tekanan pasar akibat krisis pada pasokan komponen EV-nya. Lalu juga ada perusahaan yakni Ford yang beralih ke model hybrid dari EV terbarunya. Hal ini disebabkan karena permintaan EV-nya menurun serta kondisi produksi yang tidak mendukung akibat rantai pasok yang terganggu. Lalu juga ada perusahaan Kano yang menyatakan bahwa pengiriman kendaraannya tuh kembali tertunda. Hal ini juga tidak berdampak pada reputasi perusahaan saja, tetapi juga pada kepercayaan pelanggan dan juga kelancaran operasional pada jangka panjang. Jadi untuk selanjutnya yaitu tentang solusi dan rekomendasi apa yang bisa dilakukan oleh company-nya sendiri atau what company can do untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sudah di-mention di bagian-bagian sebelumnya seperti kurangnya minat masyarakat, rantai pasok yang semakin melemah dan lain sebagainya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah diversifikasi pemasok global sehingga tidak ada satu tempat atau satu company khusus yang menjadi supplier untuk suatu bahan tertentu sehingga tidak hanya bergantung pada tempat tersebut tapi kita memiliki atau company-nya itu memiliki berbagai pasokan atau supplier-supplier dari berbagai tempat atau mancanegara. Seperti contoh kalau di case ini biasanya itu berfokus ke wilayah Tiongkok sehingga juga akan berebut dengan company-company lain yang sesama yaitu EV-EV lain dan juga berketergantungan terhadap Tiongkok itu sendiri. Selanjutnya ada nearshoring atau onshoring. Di sini tuh adalah memindahkan produksi lebih dekat ke pasar utama sehingga akan meningkatkan stabilitas rantai pasok yang ini ada hubungannya dengan mobilisasi dan penghematan dalam proses mobilisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada rantai pasok lokal sehingga tidak hanya berpusat kepada supplier-supplier dari luar negeri tapi juga mendorong pembangunan supplier atau rantai pasok yang berada di daerah yang sama atau lokal. Kemudian yang keempat ada investasi teknologi SCM. Di sini digunakan untuk mengintegrasikan setiap proses yang ada dengan teknologi yang semakin berkembang. Tujuannya untuk efisiensi baik itu dalam hal biaya, waktu dan lain-lainnya. Kemudian untuk prediksi yang lebih akurat sehingga bisa mengetahui ketika ada penurunan keinginan dari masyarakat dan mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan penurunan minat masyarakat tersebut serta lebih transparan dan juga memiliki integritas data yang lebih akurat untuk menghasilkan berbagai keputusan-keputusan yang lebih strategis. Kemudian yang kelima ada aliansi strategi. Aliansi strategi ini dapat menjadi pilihan untuk ketika diversifikasi pemasok global ini sulit untuk dilakukan karena dengan adanya aliansi strategi maka company lain yang memiliki supplier yang sama dengan company kita contohnya tidak akan menjadi pesaing tapi menjadi rekan sehingga bisa saling membagi atau bertukar sumber daya dan mengamankan akses bahan baku di tempat yang memang jika hanya ada satu tempat mungkin di Tiongkok seperti itu. Jadi ketika diversifikasi pemasok global itu sulit untuk diwujudkan, maka aliansi strategi dengan company-company lain yang kemungkinan memiliki supplier yang sejenis itu lebih dapat disarankan atau dapat dilakukan. Selanjutnya untuk solusi dan rekomendasi yang tidak hanya dapat dilakukan oleh company-nya, tapi dalam hal ini ada dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang atau membantu company-company yang ada di negaranya itu lebih maju khususnya di bagian EV ini. What government can help? Tentunya yang paling penting yang dapat mereka lakukan adalah membuat kebijakan yang dapat membantu proses atau permasalahan yang dimiliki oleh company-company tersebut. Yang pertama kebijakan seperti apa? Yang pertama kebijakan subsidi, kemudian insentif, kemudian regulasi produksi
lokal yang baik dan regulasi penguatan infrastruktur SCM. Jadi pembuatan kebijakan-kebijakan harus dianalisis lebih dalam dan mempertimbangkan berbagai pihak dan berbagai hal dari berbagai sisi untuk dapat membantu company-company ini untuk bisa keluar dari masalah yang menjerat mereka sehingga mencegah adanya company-company yang gulung tikar seperti itu. Jadi berdasarkan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, dari materi EV supply chain headaches ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu krisis yang dialami oleh industri kendaraan listrik atau EV itu diakibatkan oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan konsumen, gangguan pasokan komponen, peningkatan biaya dan ketergantungan impor, ketidakstabilan startup, tingginya pembakaran uang, serta kesulitan dalam meningkatkan produksi. Krisis pada perusahaan besar EV seperti Fisker Automotive, Arrival Company, dan Rivian Automotive itu menunjukkan bahwa tantangan utama dari perusahaan besar EV itu bukan hanya tentang teknologi, akan tetapi juga membutuhkan pengelolaan manajemen rantai pasok atau supply chain yang baik. Supply chain yang terganggu atau krisis itu sendiri dapat mengakibatkan berbagai permasalahan seperti produksi yang terhambat, hilangnya kepercayaan investor, kemudian perencanaan produksi yang tidak fleksibel terhadap perubahan permintaan, serta mengakibatkan rantai pasok yang terlalu global dan rentan terhadap gangguan. Kemudian dalam mengatasi krisis dalam industri EV ini sendiri, diperlukan solusi berupa penerapan manajemen rantai pasok atau supply chain yang lebih tangguh. Hal tersebut dapat dilakukan melalui diversifikasi pemasok global, nearshoring dan onshoring, penguatan rantai pasok lokal, investasi pada teknologi supply chain management, serta aliansi strategi. Kemudian yang terakhir yaitu peran pemerintah dalam mengatasi krisis industri EV sendiri dapat dilakukan melalui kebijakan insentif, kemudian pemberian subsidi, regulasi yang mendukung produksi lokal, serta penguatan infrastruktur supply chain management. Baik, sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.